من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع الأقطاب أحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وجميع الواجبات علينا وجميع نفوسنا مسلمات المؤمنين والمؤمنات إن الله يحب الصلاة بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامتهم ورضوانهم في الدين والآخرة الفاتحة. Ya kenal dunia atas Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala syaikhul mu'allif rahimahullah ba'da naf'ali barakatul minkum fid dharain. Amin radhiyallahu ankum ajma'in. Tanbihan. Ini dua peringatan supaya kita ingat, karena diingetin. Ahaduhuma, yang pertama, anna ada as-salatil jum'ah ma'al jama'ati ala ghairi dawil a'zar fardu ain. Ya, bahwasanya menunaikan atau melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah atas orang yang tidak punya uzur, yang nggak ada halangan, hukumnya fardu ain. Ya, berarti menyangkut kepada setiap orang per individu. Itu hukumnya fardu ain. Ijma'an, ini hukum merupakan ijma', kesepakatan seluruh umat. Ya, maka oleh karena itu kafir orang yang mengingkari. Faman istahala, siapa yang menganggap halal, tarkaha, ninggalinnya, dianggap halal, dianggap nggak kenapa-napa, nggak ada konsekuensinya, wa huwa mukhalifun lil muslimin, padahal dia hidup nyampur sama orang-orang Islam, ya, kafir, berarti dia sudah jadi kafir. Oh, yang istahalah nganggap halal, artinya nggak apa-apa, nggak sembahyang gitu, dia punya pendapat, padahal dia ada bersama kaum muslimin. Bukan berarti dia itu hidup sendiri gitu di tengah hutan atau di gunung-gunung, atau dia hidup di antara orang-orang yang kafirin, seperti di negara-negara yang mayoritas Nasrani. Di situ dia hidupnya sehingga nggak ada di dekat-dekat dia atau di kampung dia, malah di kota dia
yang dia tinggal nggak ada orang Islam, semuanya ya orang-orang Nasrani. Oh, maka dia nggak bisa melaksanain Jumat, karena Jumat kan mesti berjamaah, nggak bisa sendiri-sendiri. Tuh, kecuali dia tuh nggak Jumat, karena emang masyarakat yang dia ada tinggal di situ masyarakat non Muslim, ya orang-orang Nasoro semua atau orang-orang Yahudi semua, dia doang yang Muslim. Nah dia sih nggak apa yang ninggalin, ya. Tapi nggak boleh menganggap halal ninggalin karena terpaksa dia nggak bisa, ya makanya ninggalin karena dia nggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya, yang dia wamin sama ya, wamin sama dari sana. Ya, wamin sama lau qala insan. Kalau ada orang yang bilang begini, ya dia bilang begini, usolli zuhran la jumatan, saya sholatnya cuma zuhur, enggak Jumat, gitu. Ya, sholat saya sih zuhur aja, enggak Jumat. Nah, gimana tuh yang orang yang ngomong seperti itu? Kutila alal asok, menurut kaul asok, ya dia boleh dibunuh, boleh dihukum mati di sini. Tuh hukumnya. Berarti dia nggak mau ngerjain Jumat, walaupun dia ngerjain Zuhur, tetap itu orang boleh dibunuh, halal darahnya. Itu yang pertama. Sanihima, yang kedua, annahu yahrumu alaman talzamul jum'atu, haram hukumnya atas orang yang wajib sama dia sholat Jumat. Ya, haram atas siapa aja yang dia itu wajib sholat Jumat. Ya, kamu mukimin, seperti orang yang mukim yang ada di kampungnya dia, ya ada di kotanya dia, nggak keluar kota, ya melakukan perjalanan umpamanya. Lam yatawaton, emang dia sih belum menjadi warga setempat, tapi udah tinggal di situ. Dia tinggal, itu orang wajib Jumat dia. Ya wajib Jumat. Cuma emang nggak jadi syarat nggak bisa untuk menjadi orang yang jadi Jumat dengan dia. Ya, karena Jumat itu harus yang dihadiri oleh 40 orang yang mukim, artinya orang situnya, atau dia tinggal di situ walaupun enggak menjadi warga di situ, ya
Nah, wajib sama dia Jumat. Kalau wajib sama dia Jumat, haram insya'u safarin. Haram dia melakukan perjalanan. Tak boleh ya, dia keluar dari kampungnya, dari kotanya. Haram ba'da fajriha. Kalau dia keluarnya, perginya sesudah fajar hari Jumat. Ya, jadi kalau orang yang harus orang yang kewajiban dia sholat Jumat, kalau mau pergi keluar kota itu kepergiannya itu harus sebelum fajar, sebelum subuh dia udah harus keluar. Ya, dia udah harus keluar. Nggak haram kalau keluarnya sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi kalau udah subuh, udah fajar, nggak boleh lagi dia pergi. Bagi orang yang kewajiban sama dia sholat Jumat, walau liqa'ati, walaupun kepergiannya itu untuk berbuat taat, ya, seperti untuk bersilaturahmi, ya, atau untuk menuntut ilmu, ya, atau untuk melakukan umroh, ya, harus keluar sebelum fajar, ya, supaya nggak haram. Karena kalau udah fajar haram lagi, karena dia orang yang kewajiban Jumat. Ya, tuh diingatkan ya kepada kita, ya, supaya jangan sampai kita mau pergi kemana-mana pas malam Jumat, ya, udah subuh baru berangkat. Itu wajib Jumat tetap, ya, kalau boleh pergi asal dia bisa melaksanakan Jumat di jalanan. Kalau sekiranya dia nggak bakalan bisa sholat Jumat di jalanan, haram dia keluar dari kampungnya. Ya, itu yang mesti diingetin. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang haram tadi. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban an Ibni Abbas. Ini ada hadis dari Sayyidina Ibni Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Iktasilu yaumal Jum'ah. Nabi suruh mandilah kamu pada hari Jumat. Waksilu ru'usakum, dan kamu harus basuh rambut ya di kepala kamu. Basuh tuh rambut yang ada di kepala kamu. Ya, wa illam takunu junuban, walaupun dia lagi enggak punya hadas besar, ya, walaupun dia lagi enggak punya hadas besar, tetap dia disuruh mandi dan disuruh basahin dia punya rambut kepala, ya, walaupun dia enggak punya hadas besar, katanya ya dalam hadis ini. Wa masu minat tib. Nah, kemudian disuruh kita pakai minyak wangi.
Ya kata Nabi, pakai minyak wangi. Ya setelah mandi. Itu adalah perintah ya dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hukumnya wajib? Iya, enggak. Ya, hadis ini enggak jadi dalil wajibnya mandi tadi atau pakai minyak wangi, karena hukum mandi Jumat atau pakai minyak wangi itu sunnah aja. Ya, cuma Nabi suruh, iktasu mandilah kamu yaumal Jumat pada hari Jumat. Ya, waksilu rusakum, basahin rambut kepala kamu. Ya, walau wa inlam takunu junuban, walaupun kamu lagi enggak berhadas besar. Kemudian disuruh apa ya? Wa masu, pakai olehmu minatib, minyak wangi. Itulah hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Syaibah, dan ada pencatat hadis yaitu Ibnu Abi Syaibah ya, an Abi Bakar As-Siddiq, yang mana beliau memperoleh hadisnya ini dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dalam hadisnya? Mani betasala yaumal jum'ati, siapa yang dia mandi hari Jumat, kupirat anhu dzunubuhu, digugurkan oleh Allah darinya segala dosa-dosanya. Ya, wa khotoyahu, dan kesalahan-kesalahannya. Fa idza akhadha fil masfi, kalau dia udah mulai keluar, kalau dia udah mulai jalan ya dari rumahnya, udah mulai jalan dia ya keluar dari rumahnya, kutiba lahu bi kulli khutbatin isruna hasanatan, dicatat bagi dia setiap langkah 20 kebaikan ya, 20 pahala kebaikan. Itu hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan dicatat oleh Ibnu Abi Syaibah. Dailami, sedangkan yang ditulis oleh Imam Dailami ya, an Abi Hurairah. Kalau Ad-Dailami ini hadisnya dari Sayyidina Abi Hurairah, al-ghuslu fi hadhil ayyami wajibun, mandi pada hari-hari ini itu hukumnya wajib. Hari-hari yang mana tuh? Pertama hari Jumat, yaumul Jumat. Yang kedua yaumul fitri, pada hari lebaran, hari raya Idul Fitri. Wa yaumun nahri, ketiga waktu hari raya Idul Adha. Wa yaumul Arafah, dan pada tanggal 9 ya, yaitu hari Arafah. Itu dikatakan ya, mandi pada saat-saat itu, pada hari-hari itu wajib. Ya, wajib di sini ditekankan sekali. Bukannya wajib diberi pahala ngerjainnya dosa, ninggalin, bukan itu. Ya kan, dalam definisi wajib tuh
ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, itu wajib. Yang diberi pahala yang ngerjain dan dihukum dosa orang yang ninggalin, itu wajib ya. Ini jatuhnya sebetulnya sunnah. Hari Jumat mandi lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, sama hari Arafah. Ya, semuanya sebetulnya hukumnya sunnah. Walaupun di sini dalam hadis dikatakan wajib, itu untuk menunjukkan ya sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Jangan sampai ditinggalin, maksudnya wajib di sini jangan sampai ditinggalin. Ya, itulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Dailami dari Abi Hurairah. Wa Abu Daud, kemudian ada yang dicatat oleh Imam Abu Daud. Wa Tirmizi an Aus, ya dari Aus, man ghasala wa tasala, siapa yang mandi dan dia betul-betul ya membersihin badannya, ya summa bakara wa taqara, kemudian dia betul-betul keluar ya pagi-pagi supaya dia bisa dapetin awal waktu, wa masya, kemudian dia jalan kaki ya, enggak bawalan yarkab, enggak berkendaraan ya, wadana minal imam, waktu sampai di masjid dia pilih untuk bisa ada di barisan paling depan ya, dia pilih untuk bisa ada di barisan paling depan dekat imam ya, wastama'a, kemudian waktu imam lagi khutbah dia dengerin, wa ansofa, dia diam ya, enggak ngomong, enggak apa, dia diam dengerin khutbahnya imam. Walam yalqo, dan waktu dengerin khutbah itu atau dia waktu ada dalam masjid, lam yalqo, enggak iseng ya, enggak iseng. Di antaranya iya iseng itu umpama dia peletek-peletekin tangannya ya, atau dia angkat-angkat ya sajadahnya, pokoknya kerjaannya nggak ada ya, nggak ada tujuannya lah ya, kerjaan yang nggak ada artinya, itu namanya lago. Enggak, dia ya serius, dia dengerin khutbah. Walam yalgo, kemudian kana lalu, nah orang yang bersikap demikian, orang yang berbuat seperti itu, kana lahu di kulli khutbatin, dia setiap langkah yaktuha yang dia melangkah akan diberi kepadanya ya, min baitihi ila masjid, langkah-langkah dia dari rumah ke masjid, dia ditulis baginya setiap langkahnya itu amalu sanatin, amalan 1 tahun ya, amalan 1 tahun dengan rincian ajro siyamiha, setahun itu dia kayak dia puasa setahunan ya, kayak dia puasa setahunan, pahalanya ditulis buat dia tuh ya, puasa setahunan, ajro siyamiha wa qiyamiha, dan pahala bangun malamnya dia
Ya, wa qiyamiha. Jadi ya sekali lagi dari awal tuh hadis, siapa yang mandi dan dia betul-betul bebersih badannya dengan membersihkan badannya, wa bakaro betakaro, dia berpagi-pagi sengaja ya ke masjid, wa masa, kemudian perginya ke masjid jalan kaki, walam yarkab, enggak berkendaraan, kemudian sampai di masjid dia cari tempat yaitu barisan depan yang dekat sama imam. Kemudian waktu imam khutbah dia dengerin, ya dia mendengerin, enggak melakukan sesuatu yang sia-sia ya, enggak melakukan sesuatu yang sia-sia. Itu kalau seperti itu dia orang itu setiap langkah yang dia ngelangkah kakinya, ngelangkahkan kaki dia dari rumahnya ke masjid ditulis sama Allah. Setiap langkahnya amalan 1 tahun. Amalan apa? Puasa di siang harinya, bangun malam di malam harinya. Ya, begitulah apa yang disampaikan dalam hadis ini. Tentunya kita melihat dan mendengar ataupun kita baru tahu, begitu besarnya itu pahalanya. Ya, kalau kita pagi-pagi udah mandi bersih, kemudian jalan kaki ke masjid, ya sampai di masjid dia cari posisi yang paling depan di bayan, di saf paling depan dekat imam, ya kemudian didengerin khutbah daripada imam, nggak berbuat bising apa-apa. Nah kalau begitu orang ini setiap langkah yang dia langkahkan kakinya dari rumah ke masjid, setiap langkahnya ditulis amalan setahun. Amalan setahun. Ya hitung aja deh. Kalau dari rumah ke masjid berapa langkah kita tuh? Ya kalau ada 1000 langkah, berapa 1000 tahun? Ya 1000 tahun kita. Ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam setahunnya itu siangnya puasa, malamnya ibadah di malam hari. Ya, jadi kalau mau cari pahala, ya kita kerjain dengan baik apa yang ada dalam hadis ini. Karena kita di dunia ngapain? Karena biar bagaimana kita ini harus kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nasib kita di akhirat tuh mau kaya ya, mau sedang atau mau miskin, tergantung amal-amalan kita di sini di alam dunia. Ya, karena kenikmatan, kesenangan, pangkat, derajat, kedudukan di akhirat itu tergantung bagaimana amal-amalan kita di dunia ini. Ya, maka semakin banyak pahala kebaikan kita, semakin tinggi kedudukan dan derajat kita di akhirat nanti. Ya, kalau di dunia kan orang bisa senang, bisa bahagia, ya punya kedudukan itu kalau kitanya banyak duitnya. Ya kalau di dunia itu kalau banyak duitnya, ya kita akan menjadi orang yang
punya kedudukan, ya punya segala-galanya, senang, bahagia, kalau dia punya duit banyak, itu di dunia, ya. Tapi kalau di akhirat, ya kalau mau kita punya kedudukan yang tinggi, ya pengen punya derajat yang tinggi, ya dan tempat yang istimewa, itu tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kita, pahala ganjaran yang kita punya di alam, dari alam dunia ini, ya. Nah maka oleh itu ya sekali-sekali, kalau nggak tiap hari ya sekali-sekali, ya sekali-sekali kita amalin apa yang udah kita ketahui ini. Kemudian Imam Ahmad dan Abu Daud an Abi Sa'id Al-Khudri, Malik tasala yaumal jum'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, ya, kemudian wastaka, dia bersiwak, istakanya bersiwak, pakai siwak, wa masan tibin, pakai minyak wangi, inkana indahu, kalau dia punya, pakai minyak wangi kalau dia punya, wala bisa min ahsani syabihi, dia pakai pakaiannya yang paling bagus ke masjid, summa kharaja, kemudian dia keluar dari rumahnya, hatta yatil masjid, sampai ya datang ke masjid, wala yatakhatta riqaban nas, waktu masuk ke masjid enggak ngelangkah-langkahin pundak orang, ya, wala yatakhatta riqaban nas, enggak ngelangkah-langkahin pundak orang. Subaraka amal sya'a, kemudian dia sholat apa aja yang dia tahu yang dikerjakan waktu di masjid itu, apakah namanya sholat sunnatul wudu ke, sholat tahiyatul masjid, pokoknya dia kerjain tuh, ya waktu dia di masjid. Summa ansota, kemudian dia diam enggak, diam dengerin khutbah. Idza kharajal imam, kalau imamnya udah keluar naik ke mimbar, kalau metakalam enggak ngomong apa-apa, ya, hatta yaqruba min sholati, sampai dia selesai daripada sholatnya, karena kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ah, itu yang dia kerja itu sebagai penggugur dosa-dosa yang ada, ya, antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Ya, Jumat yang ini dengan Jumat yang akan datang, allati qabla yang sebelumnya. Ya, Jumat ini dan Jumat yang sebelumnya. Ya, seminggu ke belakang gitu. Seminggu ke belakang. Itu digugurkan oleh Allah, ya, segala dosa-dosa. Ya, jadi di dalam kehidupan kita di alam dunia ini yang harus, ya, kita perhatiin, ada yang harus kita dapetin. Pertama, dapat pahala. Yang kedua, dihapusinya dosa. Itu aja dua. Pertama, kita harus banyak mendapat pahala. Yang kedua, harus, ya, kita dihapusin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya, yang harus kita inginkan di dalam hidup kita di alam dunia ini. Mencari banyak pahala, berusaha mendapatkan banyak pahala. Yang kedua, usaha dihapus-hapusin sama Allah segala dosa-dosa kita, sehingga kembali ke hadapan Allah udah suci dan bersih, nggak ada lagi, ya, dosa-dosa yang kita tanggung nanti. Tapi justru yang kita bawa adalah pahala-pahala ganjaran yang begitu banyak.
Ya, insya Allah kalau seperti itu kita, ya, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Karena di dalam Al-Quran akhirat tuh fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Tuh keadaan umat manusia di akhirat, kata Allah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan ada yang ditempatkan oleh Allah di surga, segolongan lagi justru dijeblosin sama Allah ke dalam api neraka. Ya, itu. Nah, berarti itu pilihan bagi kita sekarang ini di alam dunia. Mau kemana nanti pulang? Apa fariqun fil jannah, golongan yang masuk surga, atau fariqun fil nar, fil sa'ir, ya, golongan yang masuk neraka. Oh ya, tergantung di sini pilihan buat kita. Ya, tentunya kita semua pasti memilih untuk pulang ke hadirat Allah, ditempatkan di dalam surga-Nya. Ya, dan kita mohon kepada Allah jangan sampai kita kembali kepada Allah dengan kemurkaan Allah, sehingga kita ditempatkan di dalam sa'ir, ya, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yeah.